Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sama saudara. Saya pada Kultum Sufi ini akan cerita mengulangi cerita Ustadz Hawas Firdaus pada saat tausiah, supaya bapak-bapak mengulang-ulang kembali tak ingat. Kata Pak Ardi nih, lancar kaji karena diulang, harus diulang-ulang, Pak. Cerita ini dilalui adalah seorang pemuda yang sedang berkebun, punya kebun, lagi asik-asiknya mencangkul, mengoret, ya, membersihkan ranting dan sebagainya. Tiba-tiba terdengar suara aum. Aum itu suara apa, Pak? Suara harimau. Suara harimau. Karena aum. Setelah terdengar suara harimau, si pemuda ini ketakutan. Setelah dilihat kira-kira 50 meter dari harimau itu. Si harimau melihat mangsa yang begitu empuk. Wah. Karena sedang lapar harimau ini, jangan sampai mangsa ini dilepas, kata harimau. Dikejarlah oleh harimau, si pemuda ini lari terbirit-birit sehingga pokoknya terpontang-panting lainnya, sekuat tenaga. Dia sambil berdoa, sambil berlari sempat berdoa, minta kepada Allah supaya diselamatkan, jangan sampai diterkam harimau. Doanya dikabulkan. Akhirnya setelah doa dikabulkan, di depan dia itu ada sumur tua. Kemudian nggak ada lagi tempat berlindung kecuali di sumur ini. Terserah mau dalam, mau ada air atau enggak, mau ada batu, urusan nanti. Yang namanya meninggal urusan Allah. Langsung loncat dia ke sumur tua, di tengah-tengah nyangkut di akar. Karena kalau ada beringin, Pak, masuk, itu akarnya nembus. Di situ nyangkut di akar beringin itu ada yang gantung, pegangan akar. Selamat. Nah. Setelah selamat, dia melihat ke atas, harimau sedang menunggu. Wah. Gawat. Mau naik ranting itu nggak sanggup, gawat. Kemudian lihat di bawah ada air, gemercik, kecepak itu. Ternyata ada buaya, 2 ekor buaya sedang menganga. Coba, mau ke atas pasti mati, turun pasti mati. Kemudian di akar itu, ya, sedang dia melamun, sedang berdoa, tiba-tiba ada lubang, keluar tikus hitam menggerogoti akar itu. Nah, timbul lagi sebelah kirinya, belakangnya tikus putih, Pak, menggerogoti akar di ujung. Wih, kalau gerogoti lama-lama jatuh juga dia. Wih, sedang takut-takutnya ini bakal gawat ini, digerogoti. Kemudian ada seekor lebah keliling-keliling, nemplok. Oh, rupanya ada sarang tawon. Sarang tawon itu sedang ini, Pak, masih ada madu, sedang ada madunya, Pak. Kemudian madu senggol, neteslah madu itu, kemudian diminumlah. Nikmatnya luar biasa. Itu cerita seorang pemuda. Apa arti cerita ini? Arti cerita ini adalah, pertama, si pemuda yang berkebun adalah kita semua. Kita di dunia ini sedang berkebun, sedang bercocok tanam. Hasilnya nanti diambil di sana, di akhirat. Ada yang berkebun, ada yang berdagang, ada yang macam-macam lah, ada yang jadi pegawai. Kita seorang muda itu diibaratkan sedang berkebun. Kemudian ada seekor harimau. Itu harimau adalah maut yang sedang mengejar kita. Kita ini sekarang lagi berlari, Pak.
berlari menuju kematian. Jadi harimau itu diibaratkan mengejar kita, itu maut selalu mengejar kita. Kalau umur kita 50, sekarang 40, kita dikejar Pak. Sehingga bisa 41, 42 dikejar. Saat sampai 50, macan terdekat langsung menggigitnya. Meninggallah. Jadi sekarang ini kita Pak sedang dikejar oleh maut. Yang mengejar apa? Harimau. Kemudian setelah harimau, apa lagi Pak? Coba tolong diingat. Belum. Kemudian loncatlah ke sumur, kemudian dihinggap di ranting. Di ranting dia berpikir Pak. Sedang berpikir, ketakutan, berdoa, ngelihat ke atas ada harimau. Pak. Ke atas maut pasti, ke bawah apalagi. Tikus hitam yang hadir menggerogoti itu adalah waktu malam. Tikus hitam. Malam selama 12 jam kita per menit per detik sedang digerogoti dan dikikis umur kita. Kemudian tikus putih adalah siang hari. Siang hari itu sejam, 2 jam sampai 12 jam juga dikikis dan digigit, digerogoti oleh umur kita. Jadi tikus itu sedikit-sedikit menggerogoti, mengikis, nanti akhirnya putus. Tikus hitam juga begitu. Siang dan malam, inilah kita tinggal menunggu detik per detik, menit per menit, bulan per bulan, nunggu saatnya maut. Kemudian madu yang manis adalah diibaratkan kenikmatan dunia. Sedang menikmati dunia, dia tidak ingat bahwa ada ancaman, di atas ada harimau, di bawah hari ada buaya. Apa buaya? 2 ekor buaya adalah malaikat Mungkar dan Nangkir, sedang menunggu kita. Terjun ke bawah, masuk ke kubur, malaikat Mungkar dan Nangkir jadi lalapan malaikat Mungkar hal kita ini. Jadi siang dan malam oleh tikus putih pada siang hari menggerogoti per menit per jam sampai 12 jam. Tikus hitam malam hari juga begitu. Jadi madu yang manis, kenikmatan dunia, sedangkan nikmatnya kita lupa ada ancaman. Itulah kalau sedang nikmat kita lupa, sedang susah baru ingat. Sedang diberi nikmat yang banyak oleh Allah, lupa kepada Allah. Saking nikmatnya. Diberikan kesusahan, dia lupa. Apa? Kesusahan baru ingat kepada Allah. Ini. Karena itu jamaah salat subuh yang dimana Allah Subhanahu wa taala, Rasul bersabda, "Idza matal insan." Ya. Manusia itu cepat atau lambat akan meninggal dunia. In qata'a anhu amaluhu. Kalau manusia meninggal dunia itu terputuslah semua amal ibadahnya. Putus. Jadi ibadah hanya di dunia, di sana hanya panen. Makanya di dalam di WA itu ya ada kontroversi lah. Mudah-mudahan meninggal dalam husnul khotimah. Husnul khotimah itu kalau sudah di alam lain nggak husnul khotimah lagi, sudah nggak ada lagi Pak. Husnul khotimah kita masih hidup. Kita ngomong Pak Ishak Yatim, mudah-mudahan Anda nanti kalau meninggal dunia husnul khotimah, artinya meninggalkan dengan baik. Kalau sudah ke sana itu sudah nggak ada husnul khotimah lagi. Mau doa kayak apa juga nggak ada. Jadi manusia meninggal dunia, terputuslah segala amal. Illa min salasin, kecuali 3 hal atau 3 perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Shadaqah jariyah. Alhamdulillah di masjid kita ini ya, kita punya kegiatan shadaqah jariyah setiap pagi. Bapak-bapak ini 1.000, 2.000, 5.000
sampai ya. Kemudian untuk apa? Untuk besok orang sakit dari situ. Untuk snack makan dari situ. Untuk membuang lapangan panahan dari sini. Untuk masang AC dari sini. Shadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat adalah kita selain sedekah syariah, kita dapat ilmu yang bermanfaat, yaitu thalabul ilmi. Thalabul ilmi fardhu ala kulli muslimin dan muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Oleh karena itu kata Pak Nurdin kemarin, satu-satunya pintu keselamatan akhirat adalah ilmu tentang agama. Kemudian yang ketiga, terputus amalnya yang bisa dibawa awaladin soleh yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang dapat mendoakan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan anak-anak bapak, cucu-cucu dan sebagainya ya menjadi anak-anak yang soleh. Tentunya yang menjadi faktor anak soleh adalah kita semua. Ya. Ku anfusakum wal naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk pergi ke sana ancaman buaya tadi tentu kita berbekal, Pak. Tanpa ada bekal kita sengsara. Jangankan ke akhirat, di dunia pun. Nah, kita tahu kan cara mudik. Kalau mudik kita nggak bawa duit, Pak, sengsara, Pak, sengsara. Paling tidak beli minyak, paling tidak bahan bakar, ongkos kapal. Ada bekal. Kalau nggak ada bekal pasti sengsara. Bekalnya apa? Amal soleh, amal kebajikan. Kalau dirangkum amal kebajikan ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita sudah tahu takwa itu definisinya sudah tahu, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa gampang kita menjadi orang bertakwa? Kayaknya bisa gampang, bisa susah. Takwa itu harus dijemput, diraih. Kata sahabat Ali, menantu Rasulullah SAW, takwa itu harus diraih. Apa kata beliau? Ada 4 cara untuk meraih takwa. Ada 4 cara. 1, al-khaufu bil jalil. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada ancaman dan ada kabar gembira. Ancaman itu ialah yang menakutkan kita. Bukti kita rasa takut pada Allah. Bapak-bapak subuh-subuh melangkahkan kaki datang ke masjid, bukti bahwa bapak-bapak ini takut kepada Allah, takut masuk neraka, maka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-khaufu bil jalil, kata sahabat Ali. Yang kedua, kata sahabat Ali, wal amalu bitanzil. Kita beramal harus ada tuntunannya. Tuntunannya apa? Rasulullah waktu meninggal dunia berpesan, aku tinggalkan 2 perkara. Tinggalkan 2 perkara. Apa 2 perkara itu? Ya. Engkau akan selamat terhadap 2 perkara ini kalau kita laksanakan. Lan tadilu, tidak akan tersesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnatur rasul. Jadi laksanakan atiullah wa rasul, laksanakan perintah Allah dan perintah Rasul, ya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ditambah lagi dengan ijma ulama, qiyas dan sebagainya. Tapi yang jelas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lan tadilu, pasti kita akan selamat. Jadi wal amalu bitanzil,
di dalam amal ibadah, mau sholat, mau zakat, segala macam, mau apa saja harus ada tuntunannya. Nah, jelas tuntunannya kita Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, al-qanaatu bil khalil, kata sahabat Ali, kita harus qanaah, sabar, nurut, nerimo. Kita diberi kenikmatan Allah beda-beda. Nikmat dunia loh beda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pokoknya macam-macam. Kita syukuri. Diberikan uang yang banyak, alhamdulillah. Sedikit, bersyukur, cukup. Nah, jadi al-qanaatu bil khalil. Kita ini sebenarnya ini kaya semua, Pak. Bagaimana nggak kaya? Yang tidak kaya itu orang yang cacat, matanya buta, kakinya pakai apa bentuk, itu orang melarat, Pak. Orang kaya itu matanya masih melihat, jalannya masih sehat. Coba gotong royong berangkat semua nanti sehat, itu orang kaya. Nah, ya Pak ya. Gotong royong berangkat semua orang sehat, Pak. Ya walaupun di sana kita kan umurnya macam-macam, ada yang 60, 65, ada yang 70, ya sesuai dengan kemampuan lah. Kalau yang nggak kuat, berdoa mudah-mudahan kegiatan ini diridhoi Allah, ya, dirahmati Allah, ya, dan sebagainya. Doa itu juga dapat pahala. Jadi kita harus qanaah, Pak. Kita ini, Pak, oksigen saja dan nitrogen, ya, yang kita hirup. Waktu saya baca ada dokter, ya, dokter itu disertasi penelitian dengan oksigen dan nitrogen. Oksigen dan nitrogen perharinya itu 185 juta sekian per hari kalau diuangkan. Kalau 1 bulan 5,5 miliar. Gaji siapa? Ini baru oksigen, belum mata, belum apa. Oksigen yang kita hirup itu harganya per kilo sekian. Nitrogen yang kita laksanakan harganya sekian. Setelah digabung 1 bulan itu 5,5 miliar untuk beli nitrogen dan oksigen. Bagaimana nggak kaya kita? Ya, baru itu, Pak, belum yang lain. Kita dikasih sedikit sakit, Pak. Aduh, minta ampun kan. Itu yang ketiga, al-qanaatu bil khalil. Kita harus bersyukur, Pak. Qanaah. Kita harus menerima apa pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, al-istidatu biyaumir rahil. Untuk meraih derajat takwa, kita harus punya apa ini? Persiapan untuk hari esok. Jadi apa yang dalam rakaat pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, setiap diri kita harus mempunyai persiapan di dalam menghadapi hari esok. Persiapan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, amal soleh, amal kebajikan. Nah, tadi sedang takut-takutnya kita diranting tadi, digerogoti oleh siang dan malam, tikus putih. Ini tinggal menunggu saat-saatnya, tidak lama lagi. Nah, untuk supaya jatuh dan aman, ya, tidak diterkam oleh buaya tadi, mungkar dan nakir, harus punya persiapan. Kalau tidak persiapan, makanan empuk bagi mungkar dan nakir, tanpa ditanya langsung digebuk. Itu, Pak, persiapannya, tanpa ditanya langsung digebuk sampai 100 hasta. Inilah. Jadi jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita tadi mudah-mudahan ya ada gunanya dan manfaatnya bagi kita para jamaah, karena cepat atau lambat ya sebentar lagi kita akan dimakan oleh buaya. Oh, 2 orang buaya ini, buaya
nggak lama lagi kita akan dimakan oleh buaya. Si buaya ini ya, tidak kejam, artinya tidak jadi makan kalau persiapan kita banyak. Nah, kalau tidak ada persiapan langsung dilalap oleh si buaya ini. Nah, saya rasanya itu dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya bagi kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.